masyarakat kita ini kan begitu menghormati, menghargai wanita. Sehingga untuk tampil di publik ini tidak diizinkan, atau bukan bukan tidak diizinkan, tapi tidak tidak lazim lah pada waktu itu. Sehingga lazimnya pemeran perempuan itu adalah laki-laki. Sehingga perempuan sangat dihormati, sehingga tidak tidak oleh lelemeran gitu loh. Karena kalau perempuan lelemeran kan tidak boleh. Jadi perempuan berdandan setelah itu ditonton publik itu kan tidak boleh pada waktu itu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ini salah satu anggota kita, yaitu Bu Nani Martiati, ini juga merupakan ketua organisasi WBI, Wanita Bersanggul Indonesia Cabang Malang Raya. Nah, besok tanggal 24 Mei 2025 WBI Malang Raya ada sebuah kegiatan, yaitu lomba bersanggul. Nah, dalam pelaksanaan lomba bersanggul tadi, bagi para pemirsa yang ingin mengikuti lomba atau ingin menonton, ya, melihat kegiatannya, silakan datang di MCC Malang Creative Center di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Malang. Catat tanggalnya 24 Mei tahun 2025. Nah, dalam kegiatan tersebut ternyata ada beberapa laki-laki atau pria yang ingin ikut lomba. Setelah itu Bu Nani konsultasi dengan saya, bisa enggak menyalahi kodrat, enggak menyalahi pakem budaya Jawa, enggak kalau pria ikut lomba bersanggul. Saya jawab, di dalam budaya Jawa tidak ada itu menyalahi kodrat, menyalahi aturan gitu. Karena budaya Jawa itu mengakui ada siang, ada malam. Siang adalah simbol pria, laki-laki atau maskulin, dan malam adalah simbol feminin. Tetapi di dalam ajaran Jawa juga mengenal jiwa laki-laki di tubuh wanita. Gambarannya adalah surup. Surup itu beralihnya dari suasana siang maskulin ke malam hari feminin. Ini adalah gambaran orang yang jiwanya itu pria di tubuh wanita. Dan ada yang jiwanya wanita di tubuh pria. Gambarannya adalah fajar atau bang-bang wetan, orang Jawa bilang. Karena kalau istilah fajar kan bahasa Arab, ya. Jiwanya perempuan, yaitu feminin, tapi lahir pada tubuh pria, yaitu bang-bang wetan. Dan di dalam budaya Jawa, di dalam ajaran Jawa itu bukan sesuatu yang tabu, karena itu memang kodrat alam. Ajaran Jawa ini kan dasarnya seratos itu alam semesta, sehingga itu fenomena alam itu ya diakui. Ajaran Jawa memang berbeda dengan ajaran Dayoh yang tidak mau mengakui adanya waria.
wanita di tubuh pria, atau pria di tubuh wanita. Itu tidak diakui oleh ajaran Dayo, tapi kalau ajaran Jawa mengakui. Bahkan dalam berbagai sejarah ada literasi, sebagai contoh namanya Dewi Kilisuci. Kenapa dilamar banyak raja, banyak kesatria tidak mau? Beliaunya lebih memilih menjadi Brahmana, Dewi Kilisuci itu. Karena ada yang literasi yang menyebutkan, ada yang menceritakan bahasanya Dewi Kilisuci ini adalah jiwa pria di tubuh wanita. Itu merupakan gambaran surup, jiwa pria di tubuh wanita. Itulah sebabnya beliau blegere ya wadon, Dewi Kilisuci ini, tapi tidak mau menerima pinangan para raja. Ini akhirnya menjadi seorang Brahmana putri yang sangat terkenal, Dewi Kilisuci ini. Cerita dari Kerajaan Kediri. Karena itulah di channel YouTube Rakat Prasojo kita pernah kerjasama dengan IWAYU, Ikatan Waria Jogja. Bagaimana kita mengupas kedudukan waria di dalam budaya Jawa. Berawal dari perkenalan saya dengan Mbak Ayu, atau nama laki-lakinya itu Kusriyadi. Itu di Facebook. Para waria itu berkeluh kesah ke saya. Ketika dia ikut agama Dayo itu dipaksa. Karena tubuhnya laki-laki, dia harus bersembahyang dengan cara laki-laki. Tapi kan jiwanya bukan laki-laki. Terus mereka tanya kepada saya, di dalam ajaran Jawa bagaimana kita manusia itu bersembahyang pada Tuhannya? Saya ceritakan, di dalam ajaran Jawa, sang sukma sejati iki ora lanang ora wadon. Sing lanang lan wadon itu kan rogone. Yang menjadi orang itu dikatakan lanang mergane duwe pelanangan. Orang dikatakan wadon karena duwe pawadonan. Itu raganya. Sehingga di dalam ajaran Jawa nggak ada masalah ketika Bu Nani tanya bagaimana kalau ini ada seorang laki-laki yang ingin ikut lomba bersanggul. Tetapi ternyata ketika disampaikan ke pengurus BBI pusat ditolak. Saya menyampaikan begini, kalau si pria tadi ingin gabung di anggota WBI ya enggak bisa, karena namanya saja WBI, Wanita Bersanggul Indonesia, tentu anggotanya harus wanita. Tapi kalau pria ingin ikut lomba bersanggul, seharusnya boleh-boleh saja. Toh ajaran Jawa tidak melarang itu gitu loh. Tapi kalau ingin masuk di anggota WBI ya beda dong, namanya aja WBI, Wanita Bersanggul Indonesia gitu loh. Masuk anggotanya laki-laki. Nah, tentunya nanti barangkali ya ada organisasi lain lagi gitu loh. Karena fenomena tentang waria atau apa? Kalau waria itu kan wanita di tubuh pria, tapi ada lagi yang istilahnya pria di tubuh wanita, apa namanya, kebalikannya itu. Nah, ini akan kita bahas temanya. Bagaimana laki-laki ikut lomba bersanggul. Nanti para pemirsa silakan kondotakon di kolom komentar. Nah, sebelum itu kita buka dengan tembang. Silakan Mas Anton dulu. Rahayu. Dandang kula. Ya monggo. Pamintaku nimasito asih atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine
Jembatan kinggang sarambut lamun ato caketing ati yen cedhak tansah mulat sita asih tuhu pindha mimi lan mintuna ayo nimas bareng ana tepi wajib sita asih bebrayan. Rahayu. Rahayu Mas Anton, terima kasih. Monggo Bu Nani. Rahayu. Rahayu. Sasmitane ngurip puniki apan ewo yen ora weruh tan jumeneng tan uripe akeh kang ngaku-ngaku pangarsane sampun udani tur during weruh ing ngarsa rasa kang satuhu upayanan alaming sampurna ugi ing kauripan nira. Rahayu, terima kasih Bu Nani. Nah, para pemirsa yang saya hormati, kita kembali ke tema kita. Bagaimana laki-laki ikut lomba bersanggul? Sekilas tadi kita sampaikan bahwasanya di dalam ajaran Jawa no problem, tidak ada masalah, karena disitulah salah satu perbedaan antara ajaran Jawa dengan ajaran Dayo. Kalau ajaran Dayo benar-benar antipati terhadap waria. Kalau dalam bahasa Jawanya itu wandu. Wanita dudu, lanang ya dudu. Wandu. Kalau istilah bahasa Indonesia itu waria. Jiwa wanita di tubuh pria. Ya. Di dalam ajaran Dayo jelas ini mereka sangat antipati, sangat memusuhi. Waria itu dimusuhi. Bahkan dalam sebuah sejarah pernah saya baca, umat ajaran ini sampai tega membunuh. Dikejar-kejar ini waria itu dikejar-kejar dibunuh. Mereka dipaksa. Kalau tubuhnya pria ya harus benar-benar jadi pria. Kalau tubuhnya wanita ya harus benar-benar jadi wanita. Mereka tidak mengakui adanya waria. Tapi kalau ajaran Jawa yang berdasarkan Srateles ini mengakui adanya waria atau wantu. Sehingga dasarnya Srateles. Dunia ini, keadaan ini ada siang dan malam. Siang gambaran maskulin atau pria, sang surya, matahari,
Dan malam, sang bulan feminin adalah gambaran wanita. Tetapi ada bang-bang wetan. Ini adalah gambaran jiwa wanita di tubuh pria. Jiwanya wanita, feminin karena dari malamnya. Tapi lahirnya siang. Jadi jiwa wanita di tubuh pria. Sementara kalau surup, ini adalah jiwa pria di tubuh wanita. Bahkan ada beberapa tokoh sejarah kita. Kemarin saya sempat membaca itu ada beberapa ya. Tapi yang saya ingat itu adalah Dewi Kilisuci. Ini adalah jiwa pria di tubuh wanita. Sehingga itulah kenapa Dewi Kilisuci itu dilamar banyak raja, nggak ada satupun yang diterima lamarannya. Dan waria di dalam budaya Jawa punya klaster sendiri. Di Ponorogo ya orang mengatakan gemblak. Ya. Ini adalah menjadi asistennya sang warok, sang kesatria. Ya. Dan mereka itu waria-waria itu seringkali menjadi semacam prajurit wanita. Ya. Yang menjaga di keputren. Begitu juga kalau di pewayangan itu digambarkan Sri Kandi. Sri Kandi itu jiwa pria di tubuh wanita. Sehingga Sri Kandi itu dalam pewayangan Jawa itu kan digambarkan ya wanita, tapi tregel, ngelanangi gitu. Jadi bukan sesuatu yang aib gitu loh. Kan itu memang kodrat alam. Kalau ditanya jujur, saya yakin kok para waria-waria itu sebenarnya juga nggak ingin jadi waria. Inginnya ya jadi wanita yang normal, ingin jadi pria yang normal. Itu obrolan kita loh bersama teman-teman Iwayu kemarin. Ikatan Waria Jogja yang diketuai oleh Mbak Ayu. Nama laki-lakinya Kusriyadi. Ini anggota Raket Prasojo juga itu. Mereka terkesan karena ketika dia masuk ajaran Dayo, mereka dikuyo-kuyo, dibully, dimusuhi. Nah, akhirnya mereka ayo kembali ke ajaran leluhur kita, ajaran Jawa. Ajaran Jawa menghormati kok waria itu, wandu itu. Ya. Nah, karena ini berawal dari kejadian WBI mengadakan lomba bersanggul. Terus akhirnya karena dari WBI pusat tidak diperbolehkan, akhirnya kan juga dibatalkan. Dan akhirnya Bu Nani ini punya ide nanti rencana Agustus mau mengadakan lomba bersanggul. Ini bisa pria, bisa waria, bisa wanita. Lomba bersanggul memperingati 17 Agustus hari kemerdekaan. Karena sanggul ini kan simbol kemerdekaan. Sanggul itu adalah budaya Nusantara, nggak cuma Jawa. Ternyata Aceh pun mengenal sanggul, Minang mengenal sanggul, Dayak mengenal sanggul. Sanggul ini budaya Nusantara gitu. Jadi nggak cuma Jawa sebenarnya. Nah, selama ini sanggul ini hancur, sanggul itu hilang. Terdesak, terjajah oleh budaya Timur Tengah. Sehingga dengan kembalinya budaya sanggul ini adalah simbol kemerdekaan. Sehingga kalau nanti mau diadakan pas 17 Agustus itu pas itu momennya. Nah, karena yang terkait hal ini adalah Bu Nani, monggo silakan kondo takon. Rahayu. Rahayu. Sebelumnya saya minta maaf pemirsa ya. Ini bukannya saya berniat menyindir atau bagaimana, karena di sini adalah organisasi pengkajian budaya. Jadi kita hanya mengkaji, tidak bermaksud menyindir suatu organisasi. Jadi seperti apa yang dikatakan Kanjeng Trimo tadi, tidak ada seorang pun yang mau dilahirkan seperti itu. Justru saya ini sebetulnya prihatin karena
mereka yang mau daftar itu laki-laki tapi tidak bisa karena kenapa tidak bisa, karena di sana punya alasan yang saya tidak bisa menjelaskan, itu ya wajib kita hargai. Namun demikian bagi yang kita tolak jangan khawatir, kita sudah punya program dengan sanggar saya bekerja sama dengan Yayasan Raket Prasojo. Nah, ada suatu kebanggaan tersendiri bagi saya sebetulnya. Untuk apa? Ini kan gencar-gencarnya kebangkitan Nusantara, terutama dari sisi busana. Busana Nusantara ya termasuk sanggul. Nah, selagi kita itu masih tenggelam, belum adanya kebangkitan, justru mereka itu yang selalu menggunakan memakai sanggul kebaya itu justru laki-laki. Satu contoh ini yang ada di budaya, contohnya ludruk, ketoprak, mereka itu bersanggul. Bahkan kita sendiri seorang wanita ini busananya ini sudah ditinggalkan, bahkan pakai busana dayo kan begitu. Nah, terus sekarang ini kita mau bangkit, menggali lagi dengan harapan kita memberikan contoh generasi penerus kita agar tahu, oh ini loh busana kita yang sesungguhnya. Yang resmi itu sanggul, kebaya, jari. Nah, disitulah saya kira dengan adanya munculnya wanita bersanggul itu memang dampaknya banyak sekali. Contohnya seperti orang jual jari itu akhirnya laris, terus salon itu juga laris, penjual kebaya itu akhirnya juga laris, baik itu online maupun toko-toko pasaran, juga sandal itu dampaknya luas sekali ternyata dengan adanya kebangkitan Nusantara, terutama dari wanita bersanggul. Nah, ini sayangnya kok suatu momen bangkit ini kok kayaknya ada batasan. Satu contoh, mereka yang sudah saya katakan tadi, kategori itu jiwanya perempuan tapi bersenayan di tubuh laki-laki itu, mereka mungkin benar-benar mau ikut, jiwanya memang terpanggil perempuan dan mau ikut, tapi sayangnya kok tidak bisa. Jadi ini himbauan saya, mohon bersabar, nantinya bulan Agustus itu saya bekerja sama dengan yayasan ini akan mengadakan. Itu saja sementara pengetahuan saya. Matur nuwun Rahayu. Terima kasih Rahayu. Mas Anton ada mau tanyakan ini. Mungkin mau ikut. Oh, mau ikut, rambutnya kan panjang nih Mas Anton ya. Mau ikut. Mau ikut. Rahayu. Mengenai waria, laki-laki berjiwa perempuan atau sebaliknya, apa itu bisa dianggap sebuah penyakit? Itu acara umum penjelasannya. Terima kasih Mas Anton. Mas Adi, Mas Puji, monggo. Rahayu. Kebetulan saya kan di dunia entertain, dunia gitu ya. Itu saya dulu punya teman penyiar. Penyiar itu ya dia laki ya, bisa punya anak juga. Tapi gaya dan jiwanya terus sama orang laki itu agak gimana gitu. Nah, itu yang seperti itu ada kaitan sama karma dari leluhurnya atau apa itu? Kan kalau mereka juga sebetulnya tidak menginginkan seperti itu kan. Ya, dulu juga ada temennya anak saya itu ya seperti itu juga, ya laki teman-teman, tapi kalau dia pas jadi waria gitu ya cuantik gitu.
Oh iya, kemarin Mbak Ayu kan cantik itu yang gitu. kita ke Jogja kemarin itu. Iya, tapi ya terus gimana itu kan, apakah itu termasuk karma dari leluhurnya itu? Iya. Ya, itu aja. Makasih. Terima kasih Mas Budi. Iya. Nah, Mas Hadi? Belum. Oh, nggih. Nih dari Bu Nani tadi menceritakan tentang kesenian. Ya. Kalau untuk cerita dan sejarah ludruk, saya kurang tahu pasti ya, karena saya kecil dan dibesarkan di Solo yang tidak mengenal ludruk. Tapi di Solo ini ada kesenian rakyat namanya ketoprak. Ketika masa kecil saya tahun ya akhir 70-an atau 80-an lah, itu pada waktu itu dunia hiburan itu kan belum seperti sekarang. Saya masih ingat betul waktu itu pada malam tertentu ya, 1 minggu itu bisa 3 kali main atau enggak, kalau enggak 2 kali main, itu minimal 1 kali main ya. Itu di rumahnya namanya rumahnya Pak Toto, seorang guru dan kalau nggak salah terakhir pensiun itu kepala sekolah Pak Toto ini. Nah di situ ada pagelaran ketoprak. Nah dalam pagelaran ketoprak tadi ini pemeran perempuan ini ya laki-laki. Pemeran perempuannya laki-laki ya, ya begitu demes gitu lah. Nah saya melihat di berbagai tempat lain, terus saya baca-baca di berbagai literasi lain, saya lihat pada waktu itu nampaknya kesenian-kesenian ini rata-rata yang pelakunya juga laki-laki yang jadi perempuan. Salah satunya ini kakaknya nyonya saya. Itu waktu di desa di Madiun sana, itu kalau main ketoprak ini jadi biduanita, padahal ini laki-laki. Terakhir malah dinasnya di perhutani ini. Dia mainnya jadi perempuan gitu loh. Nah, kalau saya simpulkan berarti apa pada waktu itu ya, masyarakat kita ini kan begitu menghormati, menghargai wanita. Sehingga untuk tampil di publik ini tidak diizinkan, atau bukan bukan tidak diizinkan, tapi tidak tidak lazim lah pada waktu itu. Sehingga lazimnya pemeran perempuan itu adalah laki-laki. Sehingga perempuan sangat dihormati, sehingga tidak tidak oleh lelemeran gitu loh. Karena kalau perempuan lelemeran kan tidak boleh. Jadi perempuan berdandan setelah itu ditonton publik itu kan tidak boleh pada waktu itu. Dikatakan perempuan lelemeran. Jadi kalau seorang perempuan terus akhirnya mulai masuk ke dunia seni, kalau saya lihat itu kan ini di Suwarawati atau Pesinden, di wayang kulit atau di kelenengan ya. Tapi kalau ketoprak ini kan pemeran perempuan itu laki-laki. Terus kalau di wayang orang, kalau wayang orang ini kalau saya lihat ini kesenian yang semi bangsawan. Kalau wayang orang, karena ada pakemnya. Kalau ketoprak ini juga ada pakemnya, tetapi tidak kaku. Dan dulu ketoprak itu kalau adegan itu juga pakai joget dulu mirip wayang orang. Terus kalau mamanya langen asmoro ya, misalnya
itu dengan nembang. Saya lihat ketoprak seperti ini sudah enggak ada sekarang ini. Apalagi kena ketoprak humor itu tambah rusak. Bahkan seharusnya seorang raja dan seorang brahmana itu tidak ikut guyonan. Tapi ketoprak humor yang kemarin tampil di televisi ini kan rusak. Seorang raja, simbol raja itu tidak boleh untuk guyonan, brahmana nggak boleh guyonan gitu loh. Nah, tetapi ketoprak humor kan kacau, rusak. Nah, terkait dengan tema kita tadi, bagaimana laki-laki ikut lomba bersanggul. Secara esensi sudah kita sampaikan dalam ajaran Jawa tidak ada masalah, karena ajaran Jawa mengakui adanya wandu, wanita dudu, lanang dudu, dan itu hukum alam. Selalu ada surup, ada bang-bang wetan gitu loh. Jadi kalau ada laki-laki bersanggul di dalam budaya Jawa pada momen-momen tertentu seperti pagelaran ketoprak, itu adalah hal biasa. Kalau umpamanya, dan ini benar-benar laki-laki loh ya, bukan waria, laki-laki tulen, bukan waria, bukan wandu dalam pemeran ketoprak tadi. Tetapi kalau di ludruk itu saya lihat kan malah banyak wandunya, banyak warianya kalau di ludruk. Kita kan pernah punya dikatakan anggota kita juga boleh karena pernah gabung ke kita, tapi sekarang udah meninggal. Ini pimpinan ludruk Orkanda di Desa Segaran, Kecamatan Gedangan. Saya lihat ketika anggotanya kan rata-rata juga ini wandu, waria. Kalau ini waria. Kalau ketoprak yang saya ceritakan tadi, masa kecil saya tadi, ini bukan waria, tapi benar-benar laki-laki. Sehingga kalau saya simpulkan pada waktu itu budaya kita ini sangat menghormati wanita. Jadi wanita nggak boleh lelemeran, bersolek, berdandan, tampil di publik, ya, di umum. Ya. Kalau di wayang orang ini lebih bukan kalau menurut pengamatan saya bukan peseni rakyat ya, tapi agak sedikit naik ya, kelasnya. Nah kalau di wayang orang, saya lihat ini beberapa tokoh Bambangan ini selalu diperankan oleh wanita malahan. Sebagai contoh mamanya Bambangan yang sering terjadi, entah itu Abimanyu, entah itu Janoko, ini kan digambarkan laki-laki yang ganteng, yang lembut. Nah cari laki-laki yang ganteng lembut itu kan sulit ya. Akhirnya yang jadi pemeran kadang-kadang malah perempuan. Ya kita punya temen itu ya benar-benar pria, namanya Mas Eko Ujang. Itu juga beberapa kali tampil di kita. Bahkan kemarin waktu saya mantu itu kan Mas Eko Ujang itu kan jadi cocok lampah gitu. Ini benar-benar lemah gemulai walaupun laki-laki. Tapi beliaunya juga bukan waria gitu loh. Mas Eko Ujang punya istri, sekarang anaknya 2 gitu. Ya. Karena hal-hal semacam itu bukan sesuatu yang aib gitu loh kalau di dalam budaya Jawa. Ya. Apakah, pertanyaan Mas Anton, apakah waria itu penyakit? Ya enggak juga. Itu bukan penyakit. Karena kodrat alam, itu adalah warna alam. Warna alam itu memang ada siang, ada malam, ada surup, ada bang-bang wetan. Ini kodrat alam, ini warna alam yang nggak bisa kita pungkiri. Tetapi bang-bang wetan ataupun surup tadi, ini ada juga yang mereka benar-benar menjiwai sebagai waria atau sebagai wantu, tetapi ada juga yang cuman sekedar jiwanya.
jiwanya jiwanya perempuan yang lemah gemulai ya. Orang umum mengatakan apa laki-laki kok melambai gitu. Nah, sehingga orang seperti ini, seperti ceritanya Mas Puji tadi, mereka ada juga yang mau menikah. Mereka mau menikah dan punya anak karena untuk adanya keturunan ini kan adanya lingga yoni. Walaupun jiwanya perempuan kan dia punya lingga. Kalau lingga ketemu yoni ya tetap akan muncul keturunan gitu loh. Tapi yang jelas tidak mungkin lingga saja akan, walaupun ini kan jiwanya kan perempuan di tubuh laki-laki, tidak mungkin dia punya anak gitu loh. Sehingga saya nggak perlu sebut siapa, bahkan ada artis kita Indonesia ya, ini kan jiwanya perempuan di tubuh laki-laki sampai dia akhirnya operasi kemaluan. Nah kan aslinya kan dia ini kan pria, laki-laki tuh. Aslinya kan laki-laki. Walaupun dia sudah operasi kelamin menjadi, mohon maaf, jadi lubang, ya tetap nggak punya keturunan gitu loh. Karena apa? Lingga dengan lingga gitu loh. Walaupun lingganya sudah dipotong jadi lubang gitu loh. Sehingga nggak mungkin punya keturunan walaupun berkali-kali melakukan hubungan seks gitu loh. Ada beberapa, nggak cuma satu. Saya lihat kemarin artis yang artis kita yang jiwanya perempuan di tubuh pria, termasuk yang kemarin viral yang lari ke luar negeri itu, malah cantik banget itu. Kalau yang disebutkan Mas Puji tadi kan ya masih kelihatan gagahnya itu. Bahkan ketika meninggal pun dia masih berwasiat minta sesuai pria katanya. Ya. Sehingga dia tidak menjiwai benar sebagai seorang waria gitu. Nah, dia masih kuat dengan ajaran agama yang dia anut gitu. Tetapi ada juga yang benar-benar menjiwai banget sehingga dia nggak mau menikah. Wong jiwa saya perempuan kok, saya nggak mau menikah. Kalaupun toh menikah dia sesama ini laki-laki gitu. Akhirnya menjadi istilah gay, kalau perempuan dengan perempuan itu lesbi gitu ya. Nah kalau itu dikatakan penyimpangan, iya secara ragawi, tapi secara kejiwaan kan memang beda. Tapi ini kalau saya amati lebih dalam lagi, gay ini berbeda loh dengan waria. Karena gay, pasangannya juga gay gitu loh. Beda dengan waria kalau saya cermati lagi. Karena kalau yang benar-benar waria, dia mencintai bukan gay loh. Yang dicintai benar laki-laki tulen loh. Kayak Mbak Ayu, Ketua Iwayu Jogja itu dia punya suami loh. Suaminya laki-laki tulen gitu loh. Suaminya punya anak sama istri pertama. Yang istri pertamanya kan perempuan asli gitu loh. Ini kalau waria seperti itu, yang dicintai laki-laki tulen, tapi kalau gay kan enggak. Gay yang disukai sesama gay. Lesbi juga sama, yang disukai sesama perempuan. Ya. Bukan bukan perempuan tulen gitu loh. Sama. Nah, ini kalau ini dikatakan kelainan ya saya saya kurang bisa jadilah kalau ini dikatakan kelainan gitu loh. Karena kalau saya cermati, kalau namanya waria itu kan jiwa perempuan di tubuh pria, yang dicinta itu laki-laki tulen. Dia rela menjadi istri kedua, dia membantu ikut kerja gitu. Karena dia nyadari dia tidak bisa memberikan keturunan pada suaminya, dia tubuhnya laki-laki. Ya, ini yang menjiwai benar. Kalau enggak ya seperti ceritanya Mas Puji tadi. Jadi tubuhnya pria, laki-laki, jiwanya perempuan, tapi kan raganya kan memang laki-laki. Sehingga ketika dia kawin ya dia bisa punya anak.
Karena syarat untuk mendapatkan keturunan adalah bertemunya lingga dan yoni. Ada lagi yang mau disampaikan ini, Mas Anton sudah, Mas Puji, apakah ini merupakan karma? Ya. Atau semacam kalau istilah India itu reinkarnasi. Kalau Jawa istilahnya itu tumimbal lahir. Karena antara reinkarnasi dengan tumimbal lahir kan sesuatu yang beda tipis ya. Nah, kalau ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah ya, kalau apakah ini semacam reinkarnasi hidup kembali. Tetapi kalau secara ilmu kasunyatan, inilah fenomena alam surup dan bang-bang wetan. Jiwa pria di tubuh wanita atau jiwa wanita di tubuh pria. Nah, bagi teman-teman waria, jangan berkecil hati, tetaplah berkarya, tetaplah berprestasi di dalam ajaran luhur kita. Sesuatu waria atau wandu bukanlah sesuatu yang aib. Tetapi kalau sekiranya Anda lebih seperti temannya Mas Puji tadi, itu juga lebih baik. Jadi walaupun jiwa wanita di tubuh pria mau menikah, saya ada kenal juga di dekat sini itu, dia punya usaha salon itu di daerah Kebonsari. Dia juga menikah, dia juga punya anak. Walaupun misalnya orang mengatakan laki-laki melambai. Nih, ada lagi yang ditanyakan. Bu Nani, monggo. Ini yang mau punya gawe ini nanti lomba bersanggul. Pesertanya bisa laki-laki, bisa waria atau wandu, bisa wanita. Iya. Betul, nanti kita programkan ya, sekitar bulan Agustus. Tadi yang penyan katakan itu masalah ketoprak ya, yang pelakunya itu laki-laki. Nah ini kira-kira di tahun 70 berapa gitu, kalau enggak akan 80, antara 70-80 itu saya kan mengalami masa-masa di asrama itu. Saya dijemput lah di rumah itu ramai. Pak saya itu kan orang seni, pegawai kecil tapi memang bagiannya gitu, untuk menggali dana lewat seni, terutama ludruk. Ludruk yang pernah dipanggil bapak saya namanya Pak Hadi Darmo, mungkin orang pakai saji asri mungkin kenal siapa Pak Darmo, kiprahnya seperti itu. Dan yang pernah didatangkan itu, waktu itu pakai saji masih sepi. Dengan adanya kesenian yang didatangkan membuat pakai saji akhirnya menjadi ramai. Terutama ludruk RRI itu sudah pernah 3 hari 3 malam. Terus Patola Akbar, Gema Bayangkara, Putra Budaya, terus Gema Tribata itu pernah. Dan dari semua pemain itu, pemain wanita yang berperan itu laki-laki kok. Oh sama ya berarti ya? Laki-laki. Bukan waria ya padahal? Bukan, karena waktu itu memang bapak saya Pak Darmo itu memang panitianya dan bertanggung jawab untuk memberikan mes pada mereka. Mereka memang sebagian disiapkan rumah. Kan saya sering kadang disuruh ngantar nasi, ngantar apa gitu. Memang laki-laki. Benar-benar laki-laki tulen ya. Sejati. Berarti mirip. kalau saya amati, justru laki-laki itulah yang mempunyai peran penting dalam mempertahankan budaya. Kira-kira sampai sekarang juga. Nah, kalau saya pikir itu selaku wanita kadang kok egois ya. Ini saya bukan menyinggung siapa, saya sendiri.
Padahal ya kebetulan nih tadi saya baru rapat Bibi. Jadi pakaian saya seperti ini. Tadi saya ganti bawahnya. Nah sebetulnya pakaian wanita kita kan seperti ini ya. Konde, terus kebaya, sewek, jarit. Nah daster lah kalau di rumah. Daster itu modern Bu. Gitu. Daster modern. Modern gitu. Nah sekarang itu kan pastinya wanita. Nah sekarang saya pakai celana. Tapi kenapa laki-laki itu kok enggak protes bajunya dipakai? Padahal celananya sebenarnya kan laki-laki gitu. Iya. Tapi sekarang perempuan pakai celana juga. Gitu. Kalau mau menang-menangnya sebetulnya laki-laki itu protes, tapi nggak mau protes. Nggak protes. Gitu. Perempuan itu makhluk paling kuat, Bu. Ya. Makanya saya kadang, nah ini yang punya tidak pernah protes. Malah kita itu diewangi uriri budaya. Gitu. Jadi saya kira untuk laki-laki terutama yang terjun langsung itu karena dituntut profesi mungkin. Jadi ya memang harus tampilnya seperti itu. Saya kira itu sah-sah saja. Jadi monggo kita dukung nantinya. Jadi itu mungkin butuh pengakuan kita seperti itu. Terima kasih. Saja Rahayu, terima kasih Bu Nani. Ada yang mau disampaikan? Monggo, siapa? Mas Puji. Menambahkan. Ini kan soal berkaitan dengan seni ya. Masalah lomba itu kan juga berkaitan dengan hasil seni kan, gitu. Kreativitas gitu. Jadi ya memang mungkin kalau berkaitan dengan yang akan diadakan itu mungkin ya tidak tepat dengan penyelenggara saja menurut saya gitu. Jadi mungkin kalau kaitannya dengan kreativitas dan keindahan dalam bersanggul ya saya rasa kan tidak ada batasan gitu. Jadi ya itu cuman saran saya gitu. Terima kasih Mas Puji. Mas Ati mau sampaikan? Belum. Mas Anton mau nambah? Enggak. Ya, Bu Nani lagi, monggo. Ini saya jawab pertanyaan Pak Puji. Memang di sudut pandang mana kita itu memberikan suatu pendapat gitu loh. Memang dari sisi seninya memang kita itu kan uri-uri budaya, tapi kebetulan yang mengadakan ini wanita bersanggul. Kalau dilihat dari sisi budayanya itu memang tidak ada batasan, tapi karena kita itu terikat dengan aturan pusat, jadi ya kita harus menghormati lah. Saya putuskan memang kita menghormati, jadi tanpa meninggalkan martabat kita sebagai seorang wanita. Jadi ya memang aturan seperti itu. Jadi ya kita taati, kita hormati, tersebut menghormati karena kita ada di bawah naungan pusat. Untuk itu penggantinya agar yang ditolak itu tidak kecewa, disitulah akhirnya kita akan punya niat nanti Agustus meriah lambang kemerdekaan. Bangsa ini harus merdeka. Bersanggul itu simbol kemerdekaan. Kita meriahkan. Terus ya memang kita juga semacam penggalangan dana, mungkin kita lihat sanggar kita juga sanggar saya mungkin masih perlu pembenahan. Nah disitulah nanti kita bisa menggalang dana dari situ. Yang penting jelas gitu temanya, jelas maknanya, jelas hasilnya, outputnya nanti. Temanya nanti bersanggul adalah simbol kemerdekaan bangsa Nusantara. Nah nanti itu bisa kita kembangkan ke program apa lagi masih banyak saya kira kalau kita mau menggali. Rahayu, terima kasih Bu Nani. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya kalau dalam ranah seni, kalau secara umum ya ajaran Jawa tidak melarang, ajaran Jawa tidak membenci waria atau wantu, karena ajaran Jawa itu berdasarkan 1. Tinumeng nalar, haik logis, 2. Kasunyatan atau realita, 3. Serat teles. Sementara serat teles itu menunjukkan pada kita
Di dunia itu memang ada siang atau maskulin, ada malam, ada feminin, ada bang wetan, jiwa wanita yang lahir di tubuh pria, ada surup, jiwa pria di tubuh wanita. Ini hukum alam yang nggak bisa kita selai, yang nggak bisa kita tolak kok ini. Sehingga secara ajaran Jawa no problem. Ajaran Jawa tidak membenci waria atau wandu. Dalam bersembahyang pun tidak ada masalah gitu loh. Ini yang kemarin jadi pertanyaan teman-teman Iwayo Jogja itu, bagaimana kita waria itu mau bersembahyang katanya. Karena kalau di dalam ajaran Jawa kami dipaksa, yang tidak sesuai dengan hati nurani katanya. Ajaran Jawa menghormati, mengakui peran serta waria. Bahkan Dewi Kili Suci adalah Brahmana yang terkenal, yang kondang, yang sakti mandraguna. Beliau adalah jiwa laki-laki di tubuh wanita. Waria punya tempat tersendiri, wandu itu punya tempat tersendiri. Termasuk bagaimana Sang Sri Kandi menjadi panglima perang. Sri Kandi adalah jiwa pria di tubuh wanita. Bahkan dalam cerita di Ampak-Ampak Wiroto, ya, cerita Ampak-Ampak Wiroto ini Sang Harjuna ini menjadi wanita dengan nama siapa saya agak lupa itu di kalau istrinya Yudhistira kan menjadi ganti nama Salindri. Terus Werkudara menjadi Jagal Abilowo. Nakula Sadyawa menjadi Pinten Tangsen. Kalau Harjuna ini dengan nama Wrahatnala. Nama wanita Wrahatnala ya. Jadi waria punya tempat tersendiri di dalam ajaran Jawa. Tetapi kalau dalam keseharian ya tentunya ya itu tadi istilahnya laki-laki ya laki-laki gitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Nani tadi ternyata ludruk pun ceritanya mirip ketoprak yang ada di Solo gitu loh. Masa kecilnya Bu Nani yang bapaknya adalah sering mengadakan kegiatan kesenian, yang jadi wanita pun laki-laki tulen gitu loh. Ini mirip dengan ketoprak yang saya tahu tahun 70-an akhir tahun 80-an gitu. Kenapa harus kita musuhi gitu? Oh itu kodrat alam. Saya yakin kok para waria-waria itu kalau dia ditanya jujur dia pun nggak mau loh sebenarnya ingin jadi waria gitu loh. Dia nggak ingin jadi waria, dia pinginnya ya jadi laki-laki normal, jadi perempuan normal, itu kan kemauan orang. Tapi kalau ginaris seperti itu, ya. Saya jadi teringat ya dulu tahun berapa ya, karena waktu itu saya dapat tuntunan ya untuk mempelajari suatu ilmu. Saya harus berperan menjadi waria itu 40 hari. Ya, saya laki-laki tulen tapi harus berdandan kayak perempuan. Ya. Terus saya di dalam ajaran Jawa ada itu ilmu itu gitu loh. Itu masa remaja saya untuk mendapatkan ilmu tertentu gitu. Jadi kesimpulannya adalah ajaran Jawa tidak membenci waria. Orang mau jadi waria, umpamanya dia laki-laki tulen ingin jadi waria, loh itu pilihan dia tuh. Tapi saya yakin kok enggak mau sih. Kecuali ada alasan tertentu seperti yang saya sampaikan tadi gitu loh. Ya. Dan waktunya waktu tertentu juga gitu loh. Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ya, mudah-mudahan nanti cita-citanya Bu Nani Mardiati ingin menggelar kegiatan lomba bersanggul. Pesertanya tidak dibatasi, mau laki-laki boleh,
mau waria silahkan, mau perempuan juga silahkan. Ini adalah kreasi seni. Atas nama Sanggar. Iya, atas nama Sanggar Honolara sama Raket Prasojo boleh. Ya, karena kita ada lembaga kajian. Dan kalau kita cermati, sanggul adalah simbol kemerdekaan bangsa Nusantara. Karena orang yang bersanggul pasti berkebaya. Karena tidak mungkin orang bersanggul tidak berkebaya, kan nggak pantas. Dan sanggul itu banyak ragamnya. Jadi tidak harus sanggul dengan, mohon maaf, sanggulnya deblak kayak tempeh, ya enggak. Banyak ragamnya sanggul itu. Saya pernah baca ragam sanggul itu lebih dari 30 macam ragam sanggul itu. Tapi kalau yang ciri khas besar itu ada 5. Di Jawa yang terkenal tuh ya sanggul Kasunanan, sanggul Kasultanan gitu. Tapi sanggul Madura juga ada sanggul. Terus Osing Banyuwangi ada sanggul. Ya. Bali ada sanggul. Jadi saya baca kurang lebih 30-an ragam sanggul. Ya. Dan itu simbol kemerdekaan bangsa ini, simbol kemerdekaan Nusantara. Yang selama ini sudah dijajah oleh bangsa lain, dijajah oleh budaya lain, terutama budaya Arab. Banyak orang yang mabuk agama menganggap yang namanya jilbab itu adalah budaya agamanya. Ternyata dengan berkembangnya sains dan teknologi terbukti jilbab bukan budaya salah satu agama. Jilbab adalah budaya tradisional Arab. Di Jazirah Arab ada 11 agama yang semua perempuannya memakai jilbab. Sehingga kalau teman-teman kita, saudara kita di sini yang mengatakan, wah ini pakaian tuntutan agama saya, nah, ini berarti ya mohon maaf, lungone kurang adoh, meleke kurang bengi, kopine kurang kental gitu loh. Melayune ngeyel. Nah. Nah, kalau Tuhan itu tidak mengizinkan perempuan rambutnya kelihatan, lah kenapa Tuhan menumbuhkan rambut gitu loh? Tuhan Maha Segalanya. Yang menumbuhkan rambut siapa? Yang menumbuhkan rambut kan juga Tuhan gitu loh. Nah, para pemirsa, sampai di sini dulu bahasan kita tentang judulnya bagaimana laki-laki bersanggul. Apalagi itu adalah ranah seni. Lomba bersanggul seni, main ludruk, main ketoprak seni. Ya. Tentunya bersanggul tidak mungkin dalam keseharian. Walaupun perempuan sekalipun di Jawa kan kalau untuk keseharian kan juga tidak bersanggul. Tapi apa? Rambutnya diore, rambutnya ngandan-nandan, rambutnya ngembang bakung. Itu untuk keseharian. Jadi sanggul merupakan simbol kreativitas berseni bermahkota, seni bermahkota atau seni rambut. Untuk keseharian kan juga tidak. Kalaupun toh bersanggul untuk keseharian biasanya kan sanggulnya sanggul istilahnya tuh yang ini kan juga istilahnya sanggul Bu, seperti Ibu itu kan juga istilahnya juga sanggul, jadi sanggul untuk keseharian. Sanggul ceplok. Bukan sanggul yang dengan konde ya. Ini yang juga sudah kita bahas juga di channel kita, bagaimana tentang sanggul, tentang konde ya. Sanggul disangsang supaya unggul ya. Disangsang kang tumungkul ya. Ya, sanggul disangsang kersane tumungkul, jadi merupakan bentuk tata krama juga. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Kita melakukan ini juga bukan dalam artian ingin berbeda pendapat dengan pengurus pusat WBI, juga tidak. Karena setiap organisasi kan memiliki aturan masing-masing. Ya, sementara kita adalah lembaga kajian, kita sampaikan kajian. Nanti oleh pengurus WBI diterima ya matur nuwun, toh pengurus WBI juga teman kita. Ya, pendirinya WBI orang kita, teman kita juga. Kita memberikan kajian, diterima silakan, nggak diterima nggak apa-apa. Ya.
Kita sampaikan kajian kita. Wanita pria bersanggul, tidak masalah. Waria di dalam budaya Jawa bukan sesuatu yang aib, malah punya tempat tersendiri. Selain itu, berbeda pandangan di dalam budaya Jawa sesuatu yang biasa. Karena budaya Jawa tidak menerapkan istilah salah dan benar. Budaya Jawa tidak menerapkan hak dan batil. Tetapi di dalam budaya Jawa adanya adalah ruwa binida. Sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Itulah hasil kajian kita. Terima kasih. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.